semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Perkenalkan aku Dwi, bisa dipanggil Dwi. Oke guys, jadi sesuai dengan judul video kali ini, aku mau nge-share pengalaman aku mengonsumsi obat penggemuk badan yang udah banyak banget aku cobain. Jadi untuk video ini sendiri bisa jadi referensi kalian untuk kalian mengetahui setelah pemberhentian pemakaian susu atau mungkin obat atau mungkin kapsul penggemuk badan, reaksinya itu kayak gimana ya sama kalian bisa juga komen di bawah biar kita sharing sama-sama gitu. Jadi di sini tuh aku nge-share pengalaman aku pribadi dan aku ngonsumsinya itu kayak gimana. Jadi di sini aku udah banyak banget konsumsi obat penggemuk badan. Aku bakal ngejelasin satu-satu dari beberapa yang udah aku cobain. Nah, yang pertama itu adalah susu Denkau, dimana waktu aku tamat sekolah dulu, aku langsung turun drastis untuk berat badannya dan aku bingung. Dan aku searching di Google, di YouTube, ternyata salah satu obat alami yang untuk menambah berat badan itu susu Denkau. Dan aku coba untuk beli susu itu sendiri, dan aku belinya itu yang satu saset gitu. Dan aku belinya yang serbuk warna putih gitulah ya, susu putih gitu. Dia kan ada dua macam tuh, ada coklat sama susu yang putih gitu. Jadi aku belinya yang putih. Nah, aku ngonsumsi obat itu sekitaran 2 bulanan. Memang di setiap minggu itu ada kenaikan di aku sendiri. Memang kenaikan itu ada sih tetap sekitaran 2 kilo dalam seminggu. Tapi aku bingungnya kenapa di setiap minggu itu ada kenaikan dan setiap minggu juga ada penurunan. Misalkan nih, di minggu pertama memang aku ada kenaikan 1 kilo dan minggu kedua itu bakal turun lagi. Kalau misalkan pertama aku naik 41 dan di minggu berikutnya itu aku bakal turun lagi ke 40. Nah kayak gitu. Nah jadi awal berat badan aku itu 39 kilo. Pas aku tamat sekolah langsung turun itu 39 kilo. Nah jadi aku ngonsumsi obat atau susu Denkau ini sendiri itu 2 bulan itu naik cuman 2 kilo. Dan jadi dari 39 kilo menjadi 41 kilogram untuk berat badan aku. Dan kalian tahu sendiri lah ya, kalau kita ngonsumsi susu setiap harinya itu ada rasa kayak enek gitu di mulut atau di tubuh kita. Waktu minumnya itu kurang gimana gitu ya, bosen gitu. Jadi aku tipe orangnya nggak mau minum obat tuh kayaknya tuh berpatokan sama itu terus gitu. Jadi aku tuh orangnya tuh mudah ganti-ganti gitu. Jadi aku nggak bisa minum obat tuh yang mungkin lama gitu ya. Mengonsumsinya tuh bisa kayak orang bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan gitu. Aku paling lamanya tuh ya sekitaran 3 bulan gitu. Kalau menurut aku udah pas di badan aku, kalau misalkan aku targetnya sekian untuk berat badannya, ya udah aku berhenti gitu. Dan aku berhenti pun nggak langsung kayak orang kan berhentinya tuh perlahan gitu. Dan aku tuh langsung berhenti aja gitu, nggak perlahan-lahan, nggak cuman kalau misalkan aku nggak mau lagi ya udah aku buang, aku nggak aku minumin lagi kayak gitu. Dan jadi setelah aku nggak ngonsumsi obat atau susu Denkau ini, memang berat badan aku tuh nggak turun drastis, tapi dia turun. Di awal mulanya berat badan aku 39 naik ke 41 dan dia tuh nggak 41 lagi, jadi turun ke 40. Dan sampai saat itu berat badan aku tetap 40 kg dan nggak turun-turun ke 39 kg lagi. Dan efek sampingnya di badan aku sendiri nggak ada sakit-sakit atau mungkin penyakit yang lain tuh datang, alhamdulillah nggak ada. Yang kayak orang kan misalkan setelah ngonsumsi obat itu langsung melebar badannya mungkin ya, atau mungkin langsung kurus drastis dari sebelumnya itu. Dan alhamdulillah aku nggak ada sama sekali untuk pemakaian susu Denkau ini. Nah, setelah beberapa bulan pemberhentian aku mengonsumsi susu Denkau ini, teman aku menyarankan aku untuk mengonsumsi susu yang dari produk NASA. Itu kalau nggak salah nama susunya itu SKA72, itu susu kedelai kalau nggak salah ya. Fotonya tuh kayak gini. Nah, aku mengonsumsi susu itu sendiri sekitaran 2 botol habis, bukan 2 botol sih, 2 pak gitu habisnya. Dan lanjut ke 3 pak gitu. Pas ke 3 paknya itu aku berhenti. Dan 3 paknya itu sendiri aku nggak terlalu habis gitu, cuman setengah aja, nggak terlalu habis yang kayak pak-pak sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan aku sekitaran 2 pak setengah gitu habisnya. Nah itu memang ada kenaikan juga di berat badan aku. Itu seminggu benar-benar naik dia sekilo gitu. Dan aku mengonsumsinya itu yang 1 paknya itu aku habis sekitaran, aku mengonsumsinya sering ya. Kalau misalkan sehari itu sampai 3 kali aku minum gitu. Jadi dalam 1 bulan itu kurang lebih aku menghabiskan 1 pak setengah. Nah jadi dalam 1 bulan itu aku menghabiskan 1,5
pak untuk susu kedelai ini, dan dia itu memang naik dalam 1 minggu itu naik sekilo. Jadi sekitaran 2 bulanan lebih, hampir 3 bulan juga aku mengonsumsi susu kedelainya ini, dan itu memang naik berat badan aku yang pertamanya 40, dia langsung naik ke 43 gitu. Memang awalnya dia tuh naik langsung drastis naik gitu sekilo gitu, tapi pas lama-lama dia tuh nggak langsung ke sekilo lagi. Jadi dia nggak bisa dipatokin dalam 1 minggu itu naik sekilo, itu nggak mungkin, nggak bisa dipatok. Kalau menurut aku sih semau dia aja, kalau misalkan mau naik ya naik, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi aku nggak bisa patokin kalau seminggu itu harus naik sekilo, itu nggak bisa. Aku nggak tahu juga entah itu hormon atau gimana gitu ya. Nanti itu minum susu kedelainya dan ternyata turun lagi ke 40. Memang pada dasarnya mungkin ya patokan berat badan aku tuh memang 40 kali ya, kalau menurut aku ya, aku mikirnya kayak gitu. Karena nggak ada tahap dimana aku tuh berhentinya ke 41 atau 42 gitu. Kalau nggak 40 turunnya ya ke 39 lagi, atau memang kodratnya aku tuh memang nggak bisa gemuk, aku nggak tahu juga. Dan efek samping dari susu kedelai ini sendiri memang awalnya yang aku sering makan gitu, banyak makan lah intinya, itu nggak ada nafsu sama sekali gitu. Pas aku berhenti, beda sama yang susu Denkau. Kalau susu Denkau itu nggak ada terasa kayak nafsu makan biasanya tadi mana banyak langsung berkurang, itu nggak ada sama sekali. Kalau menurut aku, kalau untuk susu Denkau sih netral aja sih, nggak ada kenaikan yang melonjak dan nggak ada penurunan yang melonjak juga. Cuma kalau di susu Nasa ini sendiri menurut aku ada. Yang pertamanya aku tuh banyak banget makan, ngemil segala macam. Pas aku berhenti dia tuh nggak mau, maksudnya nggak sesering makan ngemil, cuman nggak sesering sebelum aku mengonsumsinya itu. Cuman untuk penyakit yang lain itu alhamdulillah juga nggak ada di badan aku. Nah setelah itu, habis aku minum susu kedelai itu, aku juga dikasih saranin lagi sama rekan kerja aku untuk minum madu penggemuk badan. Nah fotonya tuh kayak gini, madu penggemuk badan itu dia tuh beli, katanya tuh dia beli di online shop mana aku nggak tahu, dan katanya dia cocok gitu. Dan dia waktu mau beli lagi dia males lagi minum karena berat badan dia tuh udah, maksudnya tuh udah mencapai target gitu. Dan untuk obatnya itu dikasih lah sama aku kan, jadi aku coba minum dan aku rutin minumnya, dan ternyata sama sekali perubahan, nggak ada sama sekali kenaikan sama sekali, pokoknya nggak ada, tetap 40 berat badan aku, nggak ada naik 41 apa 42, mungkin 40, sekian, itu nggak ada sama sekali, tetap ya 40 gitu dari awal. Jadi waktu aku ngonsumsi obat ini tuh nggak ada perubahan sama sekali, dan untuk efek sampingnya pun nggak ada, atau mungkin nafsu makan aku bertambah itu juga nggak ada. Tapi bingungnya di teman aku tuh cocok. Mungkin menurut aku obat ini sendiri tuh ada cocok-cocokan juga sama orangnya, atau mungkin tergantung hormonnya juga gitu. Mungkin di kalian yang pernah coba obat ini juga cocok, aku nggak tahu sih. Tapi kalau di aku sendiri nggak cocok dan nggak ada penambahan sama sekali. Next, karena aku ngira untuk mengonsumsi obat ini menurut aku nggak ada perubahan, jadi aku berhenti. Aku konsumsinya itu nggak habis, dia tuh kayak botol gitu, madunya itu nggak habis aku konsumsi, dan aku langsung berhenti karena nggak ada perubahan gitu. Dan jadi waktu itu aku berhenti sekitaran 3 bulanan nggak ngonsumsi obat apapun gitu, dan BB aku tetap 40 dan nggak ada turun, nggak ada naik gitu, tetap aja 40. Padahal aku tuh banyak makan, banyak juga ngemil, tapi nggak tahu kenapa berat badan aku tuh susah banget gemuk. Untuk teman-teman aku tuh mudah banget, ngemil dikit, makan dikit pun dia langsung gemuk, naik sekilo 2 kilo. Tapi kalau aku tuh susah banget sih kalau menurut aku, dan orang-orang pada bilang aku tuh harus makan banyak gitu. Ternyata menurut aku dia tuh nggak berpengaruh sama kita makan banyak, ngemil banyak, karena aku sendiri ngalamin itu. Aku makan banyak, ngemil banyak, ternyata badan aku cuma segini-segini aja gitu. Dan setelah itu aku cari-cari lagi di Tokopedia, di Lazada, di Shopee juga, dan ternyata aku nemuin obat penggemuk badan juga di Lazada. Dan untuk bintang pembeliannya itu juga banyak banget, menurut aku banyak peminatnya gitu. Dan aku coba beli, nama produknya itu sendiri kalau nggak salah Bina Siva, kalau nggak salah ya Bina Siva yang warna biru, fotonya tuh kayak gini. Dan itu aku belinya sekitaran harga 60 ribuan gitu lah ya, aku lupa. Dan di aku sendiri tuh nggak cocok, aku nggak tahu kenapa di aku itu nggak cocok. Mungkin kalian cocok, karena aku pernah nge-review nggak cocok di aku sendiri, dan banyak orang review di komentar itu ada yang cocok gitu. Tapi kalau di aku sendiri nggak cocok, aku nggak tahu kenapa nggak cocok, entah itu yang palsu atau mungkin di akunya sendiri nggak cocok.
Nah, waktu aku mengonsumsi obat itu berbeda sama obat yang lain. Nah, mungkin karena sebelumnya itu aku mengonsumsi obatnya itu kan sejenis susu gitu ya, sejenis madu. Jadi berbeda di obat ini gitu. Kalau obat ini tuh sejenis kapsul gitu, dia tuh kayak bau kunyit-kunyit gitu di dalamnya. Nah, aku mengonsumsi itu terus. Kalau nggak salah dia itu 3 kali apa 2 kali sehari gitu, 2 kali sehari kalau nggak salah. Dan waktu aku mengonsumsi produk itu sendiri, aku tuh ngerasa pusing, mual, dan menurut aku nggak cocok. Dan untuk penambahan berat badan di badan aku sendiri tuh nggak ada sama sekali. Menurut aku itu berbahaya kalau misalkan aku mengonsumsinya itu lama, karena reaksi baru berminggu-minggu aja kepala aku tuh udah pusing, udah mual gitu. Terus perubahannya juga nggak ada gitu. Jadi akhirnya aku berhenti mengonsumsi produk Bina Syifa ini sendiri. Nah, mungkin di kalian cocok, atau mungkin kalian belinya di berbeda toko, atau mungkin harganya lebih mahal, aku juga nggak tahu. Tapi di aku sendiri tuh nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi aku langsung berhenti. Dan ternyata waktu aku setelah berhenti mengonsumsi produk itu sendiri, berat badan aku tuh turun ke 39 kilo lagi, dan aku susah makan. Memang sebelumnya tuh netral-netral aja sih menurut aku, dan berat badan aku juga netral, gak nambang, gak naik. Terus aku juga makannya ya biasa aja, netral gitu. Kalau banyak, kadang dikit juga gitu. Nah, setelah aku berhenti mengonsumsi produk Bina Syifa ini sendiri, aku ngerasa ada yang berbeda gitu di aku, yang biasanya aku sering makan, sering ngemil gitu, dan itu udah kurang banget. Dan berat badan aku juga turun, berat badan aku jadi 39 lagi, dan itu susah banget nambahin berat badannya. Nah, jadi aku mengonsumsi salah satu produk yang bakal aku review di part 2 nanti. Aku mengonsumsi produk penggemuk badan, dan ternyata penggemuk badan ini sendiri itu naik drastis di aku, dan sekarang berat badan aku tuh udah 44 kg dan mau naik ke 45, dan aku senang banget karena aku ngerasa cocok di obat ini gitu. Dan di next video aku bakal jelasin untuk review sejarah detailnya, dan nama tokonya juga aku bakal share ke kalian kalau misalkan kalian mau juga beli untuk produknya. Ya, cuman di video ini aku cuman nge-share video pengalaman aku setelah aku mengonsumsi beberapa produk, beberapa obat, beberapa susu untuk penggemuk badan aku gitu. Oke guys, mungkin cuman itu aja pengalaman aku pribadi mengonsumsi obat penggemuk badan atau pejuang gemuk gitulah ya. Nah, jadi cuman segitu aja lah ya pengalaman aku selama ini mengonsumsi obat penggemuk badan. Kalau misalnya kalian ada referensi juga buat teman-teman yang lain, atau mungkin pengalaman kalian mengonsumsi obat apa aja, kalian bisa komen di bawah, dan kalian bisa juga share pengalaman kalian di bawah. Oke, jadi cuma segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching, dadah.